Bab 2761. Felton, anggaplah dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu lolos sebagai bentuk penghormatan kepada bos barat dan para pembentuk. Namun, ketahuilah bahwa ini adalah kali terakhir. Jika kau mencoba sesuatu lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Leon menatap Felton dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rene dan yang lainnya, dia memutuskan untuk mengampuni Felton lagi. Dia selalu bisa menyelesaikan masalah dengan bos barat dan Felton setelah dia mengurus bos selatan. Kau kenapa? Felton geram. Dia meremehkan Leon dan mengira Leon beruntung karena diselamatkan olehnya. Namun, Leon membalikkan keadaan dan bertindak seolah-olah dialah yang mengampuni Felton. Felton sangat marah. Akan tetapi, karena Leon memutuskan untuk menyerah dan ia mendapat perlindungan dari Douglas, Felton dan para Apostles tidak dapat berbuat banyak karena mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri jika terus mengincar Leon. Sambil menggertakkan giginya, Felton menelan harga dirinya. Turunkan sikap sombongmu, Leon. Aku akan mengingatnya. Sampai jumpa. Dia mengejek. Dengan ekspresi muram, dia memanggil para rasul dan ketiganya pergi. Akhirnya berakhir. Rene dan keluarga Douglas menghela napas lega saat melihat sosok-sosok Werner yang semakin menjauh. Untungnya, Leon berhasil menenangkan diri dan akhirnya menyerah, sehingga mereka semua merasa lega. Penatua Douglas, Tuan Douglas, terima kasih. Leon mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada keluarga Douglas. Leon mempertimbangkannya. Tepat saat ia hendak menerima undangan, Rene menyela. Novel ini akan diperbarui setiap hari. Kembalilah dan lanjutkan membaca besok, semuanya. Bab 2762. Penatua Douglas, maaf, tapi Leon harus membeli beberapa peralatan untuk membuat pil alkimia sore ini, jadi dia mungkin tidak sempat berkunjung. Rene menimpali. Dia tahu bahwa Penatua Douglas mengundang Leon untuk membahas bisnis secara pribadi, dengan harapan mendapatkan kemitraan dengan Sinchen Group sebelum Morrisons. Hugo bertindak bijak dengan meninggalkan Rene bersama Leon karena dia akan membantu menghentikan hal ini terjadi. Tidak mungkin dia akan mengizinkannya, jadi dia menolak undangan Penatua Douglas sebelum Leon bisa mengatakan apapun. Leon menatapnya tajam. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa Penatua Douglas mengundangnya untuk bermitra dengan Sinchen Group. Tidaklah pantas bagi Rene untuk mengambil keputusan atas namanya dan menolak undangan Penatua Douglas tanpa izinnya. Namun, dia memperlakukannya dengan baik dan membantunya beberapa kali. Karena dia sudah menolak Penatua Douglas, dia tetap diam untuk menghindari mempermalukan Rene. Saya mengerti, Penatua Douglas sedikit kecewa. Tepat saat itu, Jensen menimpali dan bertanya dengan tulus, Tuan Wolf, apakah Anda ada waktu besok? Kalau begitu, bisakah Anda datang ke rumah kami? Karena Leon tidak ada waktu hari itu, ia hanya bisa berkompromi dan mengundang Leon keesokan harinya. Itu akan tetap memberikan efek yang sama. Tetapi, melihat Jensen tidak mau menyerah, Rene membuka mulutnya dengan ragu. Awalnya dia ingin mengulangi trik yang sama dan menolak Douglas menggantikan Leon. Namun, dia tidak dapat melewati batas. Dia mengambil kebebasan untuk menolak undangan Penatua Douglas dan jika dia terus melakukannya, dia akan bertindak tidak semestinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah dan hanya menatap Leon dengan penuh berharap dia akan menolak Jensen. Baiklah, tentu saja, kata Leon sambil berpikir. Oleh karena itu, dia mengabaikan tatapan Rene dan menerima undangan tersebut. Seketika keduanya diliputi rasa gembira. Bab 2763. Keluarga Douglas memang tangguh. Berbeda dengan kegembiraan keluarga Douglas, hati Rene mencelos dan ia menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa Leon mempunyai niat untuk bekerja sama dengan Douglas karena dia menyetujui undangan mereka. Ini bukanlah kabar baik bagi keluarga Morrison. Akan tetapi, Leon sendiri yang memutuskan dengan siapa ia ingin bekerja dan tidak dapat dipungkiri bahwa Leon lebih menyukai keluarga Douglas. Untungnya, dia berhasil menunda kunjungan Leon sehari dan membeli lebih banyak waktu untuk keluarga Morrison. Terserah pada Hugo untuk melihat apakah Morrisons dapat mengalahkan Douglas untuk mendapatkan kemitraan dengan Sinchen Group. Tuan Wolf,
Kalau tidak ada lagi yang Anda butuhkan, kami pergi dulu. Penatua Douglas dan Jensen berpamitan kepada Leon dan pergi bersama kedua pria lainnya. Begitu mereka pergi, Rene mulai cemberut. Nona Morrison, ada apa? Apa kau kesal karena aku setuju pergi ke rumah keluarga Douglas? Leon bertanya, menyadari kekesalannya. Dia teringat kembali bagaimana dia mengabaikan tatapan memohon di mata Rene dan menerima undangan Jensen, menyadari bahwa mungkin Rene kesal tentang ini. Ini tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tidak, kesepakatan bisnis memang seperti itu. Apakah keluarga Douglas dan Morrison memperoleh kesempatan untuk bekerja dengan Shinshin Group hanyalah masalah kemampuan? Mengapa aku harus marah karenanya? Rene menggelengkan kepalanya. Tidak, lalu kenapa kamu kesal? Leon tidak menyangka akan salah. Ketika mengetahui bahwa Huff adalah Leon, dia cukup terkejut. Jadi itu sebabnya kamu marah. Leon pun menyadari hal itu. Bab 2764. Nona Morrison, saya minta maaf, tetapi saya punya alasan untuk menggunakan nama palsu. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu atau berbohong padamu. Maafkan saya, Leon tersenyum dan meminta maaf. Alasan? Alasan apa? Tanyanya bingung. Baiklah, Leon ragu-ragu. Lupakan saja kalau kamu tidak mau memberitahuku. Rene agak kecewa karena dia tidak tahu apakah dia berbohong atau punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Baiklah, saya dapat menceritakannya kepadamu jika kamu ingin tahu. Sebagian alasanku datang ke sini adalah untuk mencari dan melacak bos selatan, Leon menjelaskan sambil berpikir. Dia hanya menyembunyikan identitasnya untuk menghindari perhatian bos selatan. Namun, keadaan berubah. Dia telah menemukan bos selatan dan karena Felton telah mengungkapnya sebelumnya, dia dapat menyimpulkan bahwa bos selatan tahu dia berada di wilayah barat. Karena semuanya sudah terbuka, tidak ada salahnya jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Rene. Aku mengerti. Rene pun tersadar. Dia mengira Leon menyembunyikan identitasnya untuk mempermainkan keluarga Morrison dan karenanya dia tidak senang padanya. Sekarang setelah dia tahu bahwa dia melakukan itu untuk menghadapi bos selatan, amarahnya pun mereda dan ketidaksenangan yang dirasakannya terhadap Leon pun memudar. Leon, apa yang akan kau lakukan sekarang? Felton sudah tahu siapa dirimu sebenarnya, begitu pula Gaston, Aurelia, dan yang lainnya. Akan sulit bagimu untuk merahasiakan identitasmu mulai sekarang, kata Rene sambil berpikir. Tidak apa-apa. Karena identitasku sudah terbongkar, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Kata Leon santai. Karena bos selatan sudah tahu bahwa dia ada di sini, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan identitasnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan identitasnya sebagai Huff dan mulai berinteraksi dengan orang lain sebagai Leon. Itu pasti terjadi cepat atau lambat. Bagus. Rene merasa lega karena hal ini tidak memengaruhi Leon. Namun, Leon terus memanggilnya formal dan dia merasa terganggu karenanya. Bab 2765. Oh, tentu. Ayo pergi, Rene, kata Leon ragu-ragu. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Rene, dia menyadari bahwa dia adalah orang baik, meski dia sombong. Oleh karena itu, dia mulai menganggapnya sebagai temannya juga. Karena Rene meminta agar dia mengubah cara dia menyapanya, dia langsung setuju. Setelah itu, dia dan Rene meninggalkan daerah itu dan pergi membeli peralatan yang dibutuhkannya. Setelah itu, Rene mempertimbangkan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya Leon berada di wilayah barat, dan dia menyarankan untuk mengajaknya berkeliling untuk bersantai. Leon memang cukup lelah karena berlarian selama beberapa hari terakhir. Karena tidak banyak yang harus dia lakukan pada sore hari, dia menerima lamarannya. Rene membawanya ke semua tempat wisata dan Leon mulai rileks. Malam harinya, keduanya menikmati makan malam mewah dan berpisah. Sementara itu, Leon kembali ke hotel. Karena lempengan batu giok dan pot alkimia sudah berada di tempatnya, pikiran pertamanya adalah membuat buah pelangi menjadi pil alkimia untuk meningkatkan kekuatannya. Akan tetapi, buah pelangi merupakan ramuan surgawi dan ramuan pendukung dalam resepnya akan cukup sulit ditemukan. Menggunakan ramuan spiritual agung bersama dengan ramuan berharga lainnya di samping buah pelangi akan meningkatkan efeknya sepenuhnya.
Selain itu, ia juga bisa menggunakan ramuan spiritual biasa atau ramuan yang tumbuh lebih dari 500 tahun, tetapi efeknya tidak akan begitu ideal. Selama Bukit Jackson, Leon membeli 3 ramuan spiritual biasa dan beberapa ramuan yang tumbuh selama 300 hingga 500 tahun. Tentu saja, ramuan spiritual agung sama langkanya dengan ramuan surgawi. Sementara itu, di rumah besar keluarga Morrison. Bagaimana kabarmu? Tanya Caleb pada Hugo. Bab 2766. Kakek, aku beruntung. Berkat koneksi kita, aku sudah mengakuisisi perusahaan farmasi yang cukup mapan. Kalau semuanya lancar, semua dokumennya bisa selesai besok sore, jelas Hugo sambil tersenyum. Keluarga Morrison adalah kepala semua keluarga di wilayah barat dan mereka memiliki koneksi di semua industri. Hugo cukup beruntung untuk memperoleh perusahaan farmasi melalui koneksi Morrisons. Selain itu, perusahaan farmasi itu berskala besar dan ideal dalam segala aspek. Dia tahu Leon akan senang. Namun, prosedur akuisisi dan pengalihan saham akan memakan waktu. Saat ini, Hugo hanya membayar deposit, dan sisanya harus diselesaikan keesokan harinya. Baiklah. Caleb dan para tetua sangat gembira karena rencana mereka berjalan lancar. Hugo, kamu melakukannya dengan baik. Kau tak pernah mengecewakanku. Setelah semua dokumennya diserahkan, kita bisa mempresentasikan perusahaan farmasi ini kepada Tuan Wolf dan mengamankan kemitraan dengan Shinshen Group. Kata Caleb lega. Karena dia dan para tetua terlalu arogan dan Jaiden terus menimbulkan masalah, keluarga Morrison hampir kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Shinshen Group. Berkat usaha Hugo yang tak kenal lelah, ada harapan dalam situasi tersebut. Selama Morrisons menyerahkan perusahaan farmasi kepada Huff, mereka kemungkinan akan mengalahkan Douglas dan menjadi mitra Shinshen Group. Caleb dan para tua-tua merasa tenang memikirkan hal itu. Ya, Hugo mengangguk dan hendak melanjutkan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tidak, keluarga Morrison tidak bisa melakukan ini. Tiba-tiba, terdengar suara dan Jaiden melangkah masuk dengan ekspresi tidak senang. Mengapa kamu di sini? Caleb mengerutkan kening dan menegur. Dalam keadaan marah, Caleb menghukum Jaiden selama sebulan. Tentu saja Caleb tidak senang. Bab 2767. Bagaimana bisa itu tidak pantas? Caleb dan para tetua terkejut. Mereka semua bertukar pandang bingung karena mereka tidak yakin mengapa Jaiden berkeberatan dengan hal ini. Ayah, para tetua, pikirkanlah ini. Diperlukan ratusan juta bagi AS untuk mengakuisisi perusahaan farmasi. Saat ini, kami belum yakin mengenai peluang kami untuk mendapatkan kemitraan, namun kami telah menghabiskan banyak uang untuk sebuah perusahaan farmasi yang akan diberikan kepada Huff sebagai hadiah. Tidakkah menurutmu ini konyol? Kata Jaiden. Baiklah, Caleb dan yang lainnya langsung terdiam karena Jaiden tidak salah. Suatu kesepakatan bisnis akan selalu mengutamakan keuntungan. Keluarga Morrison belum mengamankan kemitraan tersebut tetapi sudah berencana untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli perusahaan farmasi bagi Huff. Ini adalah harga yang cukup mahal untuk dibayar dan dari sudut pandang bisnis, ini memang cukup menggelikan. Paman, kamu seharusnya tidak berpikir seperti itu. Beberapa ratus juta bukanlah jumlah yang kecil, tetapi itu semua akan sepadan asalkan kita bisa bermitra dengan Shinshen Group, kata Hugo. Mudah sekali kau mengatakannya. Bisakah kau menjamin kita bisa bermitra dengan Shinshen Group setelah semua uang yang kita keluarkan? Jaiden mencibir. Yah, saya tidak bisa menjamin apapun. Tapi Tuan Wolf orangnya masuk akal dan peduli. Asal kita bisa menemukan perusahaan farmasi yang cocok untuknya, aku yakin dia mau bekerja sama dengan kita. Kata Hugo. Dia tahu bahwa kesombongan Caleb dan yang lainnya membuat Leon marah. Bahkan jika mereka mengakuisisi perusahaan farmasi sekarang, dia tidak dapat menjamin bahwa Leon akan setuju untuk bekerja dengan mereka. Namun, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Leon, dia cukup yakin. Namun, ini semua hanya spekulasi Anda. Baiklah, Hugo, Caleb, dan yang lainnya terdiam. Mendengar apa yang dikatakan Jaiden, kekhawatirannya semakin dalam. Bab 2768. Bab 2768.
Lagi pula, Huff cuma wakil presiden, bukan ketua. Kita menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan dukungan seorang wakil presiden. Sungguh menggelikan. Tambah Jaiden. Jaiden tidak salah, para tetua saling bertukar pandang, ragu-ragu. Seperti Jaiden, mereka semua memandang rendah Huff karena dia hanya wakil presiden. Kata-kata Jaiden masuk akal dan mereka mulai berpikir bahwa mereka bodoh karena memuja seorang wakil presiden. Jaiden, kami mengerti maksudmu, tapi Huff berhak memutuskan dengan siapa Shinshin Group akan bermitra. Dia meminta keluarga Douglas untuk bersaing dengan AS karena dia sekarang lebih memilih Douglas. Untuk mendapatkan kemitraan dengan Shinshin Group, kami hanya bisa mempertaruhkan peluang kami. Kita tidak bisa membiarkan Douglas mendapatkan kesempatan begitu saja, kata para tetua dengan pasrah. Kita tidak tahu itu. Ketua, Leon Wolf, yang memutuskan. Huff hanyalah boneka yang bertingkah seolah-olah dia punya kuasa penuh. Kalau kita mau kerja sama, kita bisa hubungi Leon saja. Itu jauh lebih baik daripada memuja-muja Huff. Cibir Jaiden. Menghubungi Leon. Mustahil. Leon ada di wilayah selatan, jadi bagaimana kita bisa menghubunginya? Para tetua menggelengkan kepala. Kenapa tidak? Wilayah selatan tepat bersebelahan dengan wilayah barat dan hanya beberapa jam perjalanan. Kita bisa mengirim beberapa orang dan mengikuti Hugo ke wilayah selatan agar kita bisa membahas kesepakatan ini dengan Leon secara langsung. Asal dia berjanji untuk bermitra dengan Morrisons, kita bisa mengakuisisi perusahaan farmasi untuknya. Dengan begitu, kita tidak akan rugi apapun. Jelas Jaiden. Yah, itu benar. Para tetua pun menyadari hal itu. Tidak ada alasan bagi mereka untuk memuja seorang wakil presiden belaka. Bab 2769. Bab 2769. Ide bagus. Mata para tetua berbinar gembira. Keuntungan akan selalu memotivasi orang. Keluarga Morrison hanya menahan diri untuk tidak menyetujui kemitraan tersebut karena pembagian keuntungan yang diusulkan Huff tidak menguntungkan. Mengingat pengaruh dan potensi Shinshin Group, keluarga Morrison akan mendapat keuntungan besar jika mereka dapat meyakinkan Leon untuk meningkatkan keuntungan mereka hingga 30%. Semua orang langsung tersentuh. Apa, Paman? Apa Paman masih serius mau menaikkan persentasenya sekarang? Tuan Wolf pasti tidak akan setuju. Berbeda dengan reaksi para tetua, Hugo terkejut mengetahui bahwa Jaiden masih dengan bodohnya berusaha mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, ia langsung menolaknya. Kamu bukan Leon, jadi bagaimana kamu tahu kalau dia akan setuju? Lagi pula, kita hanya menguji situasi dengan pergi ke wilayah selatan. Idealnya kalau dia setuju memberi kita 30% dari total keuntungan. Kalaupun dia tidak setuju, kita tidak akan rugi apa-apa selama dia setuju bermitra dengan kita. Itu masih jauh lebih baik daripada memuja-muja Huff. Kata Jaiden dingin. Jaiden benar. Kita bisa mencoba rencananya. Kita tidak akan rugi apa-apa. Para tetua menganggukkan kepala tanda setuju. Jelas, mereka telah diyakinkan sekali lagi demi keuntungan yang lebih besar. Tidak mungkin. Paman, kau tidak tahu ini, tapi Huff. Bagaimanapun, Huff yang bertanggung jawab atas kemitraan ini dan apa yang dia katakan mewakili keputusan Leon. Kalau kita melewatinya untuk bicara dengan Leon, kita hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kata Hugo cemas. Dia tahu Huff sebenarnya adalah Leon. Namun, Jaiden ingin menghindari Huff dan bernegosiasi langsung dengan Leon. Ini menggelikan. Jika Leon mengetahui bahwa Jaiden masih ikut campur, dia akan menyerah untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison dan memilih keluarga Douglas sebagai gantinya. Ini hanya akan mengakibatkan keluarga Morrison kehilangan kesempatan ini dan Hugo tidak bisa membiarkan Jaiden mendapatkan keinginannya. Ya, Hugo, Huff cuma wakil presiden, jadi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan ketua? Para tetua pun setuju. Kenapa kau? Hugo geram karena para tetua mulai mendukung Jaiden. Seketika, ia menemukan dirinya di persimpangan jalan. Tepat saat dia panik, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bab 2770. Bab 2770. Siapa bilang Huff tidak bisa mewakili Leon? Kalian semua bodoh.
Sebuah suara merdu terdengar dan Rene melangkah masuk ke aula utama. Rene, apa yang kau katakan? Kami ini seniormu. Begini caramu berbicara kepada kami. Tegur Jaiden dengan nada tidak senang. Para tetua merasakan hal yang sama dan raut wajah mereka menjadi muram karena diejek oleh seorang junior. Aku cuma bilang fakta. Jujur saja, Paman. Huff itu Leon, ketua Shinshin Group. Bodoh sekali Paman, beraninya kau mengakali Huff untuk bicara dengan Leon di wilayah selatan. Rene mencibir. Apa, maksudmu Huff itu Leon? Kok bisa? Jaiden dan yang lainnya terkejut. Berdasarkan temuan tetua ketiga, mereka tahu bahwa Leon telah melukai bos selatan dan melenyapkan Raja Iblis sendirian. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa Leon kemungkinan besar berada dalam tingkat mahakuasa tingkat lanjut. Kekuatan dan statusnya menyaingi Caleb dan bos barat. Dunia seniman bela diri menghargai kekuatan di atas segalanya dan dari sudut pandang mereka, Leon adalah salah satu seniman bela diri terkuat yang mereka kenal. Huff, di sisi lain, hanyalah seorang wakil presiden Shinshin Group dan masih muda. Oleh karena itu, mereka membiarkan diri mereka percaya bahwa Huff hanyalah boneka Leon dan memandang rendah dirinya. Mereka yakin bahwa Huff tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Leon. Yang membuat mereka bingung, Huff yang mereka pandang rendah adalah Len yang maha kuasa. Ini sungguh tidak nyata hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Rene, bagaimana kau tahu kalau Huff adalah Tuan Wolf? Hugo terkejut, tapi bukan karena hal yang sama. Dia sudah tahu bahwa Huff adalah Leon, dan seharusnya hanya dia yang tahu. Karena itu, dia bingung bagaimana Rene bisa tahu tentang itu. Oh, Felton menebak identitas asli Leon. Rene melanjutkan menjelaskan apa yang terjadi. Peristiwa ini membuat mereka semua terkejut dan tertegun.